Korea, 1950. Under American leadership, the United Nations went to war for the first time. What began as a conflict between rival regimes, North and South, turned into a confrontation between East and West, threatening to escalate into Korea Selatan dan Korea Utara awalnya terdiri dari satu negara, yakni Semenanjung Korea. Penyebab terpecahnya Semenanjung Korea adalah karena adanya intervensi dari kedua belah pihak, yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet pasca Perang Dunia Kedua. Hal tersebut kemudian menyebabkan lahirnya dua identitas yang berbeda yang berasal dari satu sumber yang sama. Identitas ini yang kemudian menyebabkan sebuah negara menjadi tergolong ke dalam golongan-golongan tertentu. Pemisahan Semenanjung Korea ini menyebabkan munculnya perbedaan yang sangat besar antara kedua negara Korea dari segi bidang politik, ekonomi, dan budaya. Dikarenakan perbedaan yang sangat signifikan tersebut, menyebabkan lahirnya ide-ide sistem politik hingga pula perkembangan dan pembangunan yang berbeda pula. Pada dasarnya, dalam teori hubungan internasional terdapat salah satu pendekatan yaitu konstruktivisme, yang kemudian diadopsi ke dalam pendekatan analisis politik luar negeri. Dalam teori hubungan internasional sebelum-sebelumnya, meletakkan fokus utama pada aktor-aktor pembuat keputusan dan materialis, yakni berupa kekuatan militer, kemampuan ekonomi, serta yang mempengaruhi keseimbangan dan kekuatan. Namun, kaum konstruktivis malah menolak fokus pandangan tersebut. Kaum konstruktivis berpendapat aspek utama dalam hubungan internasional bukanlah aktor-aktornya serta bukan pula materialis, melainkan aspek-aspek sosial. Selain itu, konstruktivisme juga memberikan cara yang lebih akurat untuk dapat memahami bagaimana para aktor sampai pada persepsi tentang lingkungan, mempunyai sikap, serta memiliki identitas tertentu terhadap suatu isu. Sehingga para aktor menekankan identitas yang biasanya muncul setelah terbentuknya pemahaman bersama atau intersubjective understanding dalam isu-isu yang dihadapinya. Identitas tersebutlah yang kemudian menjadi landasan dalam konstruktivis karena merupakan sumber ide bagi diambilnya keputusan dalam suatu kebijakan. Park Geun-hye merupakan Presiden Korea Selatan ke-11 yang berasal dari Partai Konservatif Saenuri. Park Geun-hye lah yang kemudian menciptakan kebijakan luar negeri baru yang bernama Trans-Politik Policy. Dalam konsep kebijakan Trans-Politik ini terdapat 3 landasan-landasan. Yang pertama, terdapat konsep Strong Defense Principle, atau tegas mengatakan bahwa Korea Selatan tidak mengakui keberadaan Korea Utara sebagai negara nuklir, sehingga beliau berupaya untuk melakukan negosiasi agar dapat menghentikan kapabilitas Korea Utara dalam mengembangkan nuklir. Yang kedua, yakni Trans-Politik menjadi upaya untuk dapat menciptakan hubungan kerjasama antar masyarakat global dengan prinsip kepercayaan. Karena merupakan hal yang terpenting dalam membangun kerjasama yang saling menguntungkan atau mutual cooperation, serta hubungan kedua negara yang berdasarkan kepada kepercayaan yang dapat saling menguntungkan atau mutual trust. Ketiga, dalam Trans-Politik Policy adalah dapat terwujudnya hubungan yang harmonis antara kedua negara Korea. Terdapat 3 hambatan utama yang menyebabkan belum terwujudnya reunifikasi di Semenanjung Korea. Yang pertama, adanya perbedaan ideologi dan sistem politik. Yang kedua, adanya provokasi aliansi militer antara Amerika Serikat dan Korea Selatan. Yang ketiga, adanya pengembangan nuklir di Korea Utara. Dalam sudut pandang konstruktivisme, kepemilikan senjata nuklir Korea Utara tergantung berdasarkan pada motivasi yang dimilikinya. Korea Utara memiliki motivasi untuk dapat memperkuat identitasnya dan ingin mendapat pengakuan sebagai negara nuklir. Selain itu, kerjasama aliansi militer antara Korea Selatan dan Amerika Serikat merupakan bentuk dari kerjasama yang muncul karena persepsi logika pertemanan. Identitas dan realitas sosial dari suatu aktor tidak akan selamanya sama dan akan mengalami perubahan berdasarkan dari bagaimana masing-masing negara membangun persepsi dan mendefinisikannya.